Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang untuk Bapak N. Fatur Rahman, SAG, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Nama saya Raina Rebatul Awalia. Saya mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6D. Dan sebelum saya menjelaskan mengenai materi yang akan disampaikan, orang bijak mengatakan, keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Artinya, kemampuan seseorang dalam memimpin itu terlihat dari kesejahteraan umat yang ia pimpin. Karena itu, berusahalah untuk menyejahterakan orang-orang yang kamu pimpin. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakkan, memengaruhi, mengajak, mengarahkan, memotivasi, menasihati, membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum anggotanya dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam Al-Quran, istilah kepemimpinan disebut khalifah. Pemakaian kata khalifah ia digunakan setelah Rasulullah SAW wafat. Khalifah dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. Namun, jika merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berdasarkan ayat tersebut, perkataan khalifah tidak hanya ditunjukkan kepada para khalifah sesudah Nabi, akan tetapi penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang disebut sebagai manusia dengan tugas memakmurkan bumi yang meliputi menyeru orang lain berbuat ma'ruf dan diimbangi dengan mencegah dari perbuatan mungkar. Selain kata khalifah, disebutkan juga kata ulul amri yang satu akar dengan kata amir. Kata ulul amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri. Quran surat An-Nisa ayat 59. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah kegiatan untuk menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, kepemimpinan dalam sebuah kehidupan sangatlah penting. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ri'ayatih. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ri'ayatih. Rawahu Bukhari. Artinya, masing-masing kamu adalah pengembala atau pemimpin, dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut memberikan interpretasi terkait kepemimpinan manusia yang harus dipertanggungjawabkan dalam bersikap dan berperilaku baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam memanfaatkan kepemimpinan ini potensi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik apabila dikembangkan dengan niat baik dan itikat yang baik pula. Kesuksesan suatu organisasi atau lembaga tergantung kepada pemimpinnya, sebab kualitas kepemimpinan
menentukan untuk mencapai keberhasilan suatu lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan yang sukses mampu mengelola lembaga yang dipimpinnya, mampu mengantisipasi perubahan, mampu mengoreksi kekurangan dan kelemahan, serta sanggup membawa lembaga pada tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan Islam menurut para ahli ada 4 prinsip, yaitu pertama, kejujuran atau amanah, 2, adil, 3, musyawarah, 4, etika, tauhid, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu prinsip tersebut bahwa dalam Quran Surat Ali Imran ayat 118, Ya ayyuhallazina amanu la takhizu bitanatan minad-dan la ya'nukum khabala wadu ma'atum qadbal wa ma tufi sudurihim akbar qad bayana al-aya an kuntum ta'qilun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu atau seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Berdasarkan ayat tersebut bahwa prinsip etika tauhid menjadi pegangan utama dan pada pemimpin pendidikan Islam yang akan berimplikasi pada sikap melindungi seluruh komponen pendidikan dengan manhaj kepemimpinan bijaksana, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, seruan berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Jadi, kepemimpinan pendidikan Islam harus bisa menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan pendidikan Islam harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan dalam suatu organisasi, seperti jujur, adil, serta menjaga amanat, karena hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Terakhir, kata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang mendapat amanah dari Allah untuk memimpin rakyat, lantas ia meninggal pada hari meninggalnya di mana mengkhianati rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan atasnya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Saya Raina Rabiatul Awaliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi